Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan langsung masuk saja kepada pembelajaran 30. Alhamdulillah, ini adalah pelajaran kalian terakhir di semester pertama kelas 11 ya, yang akan berjudul Watashi no Ichinichi. Watashi no Ichinichi yang artinya adalah keseharianku. Jadi, di sini kalian bisa menjelaskan tujuan pembelajarannya. Pertama, kalian dapat menyebutkan kata kerja bentuk T atau continuous tense atau yang sedang berlangsung. Kedua, merubah kata kerja masuk ke dalam bentuk T. Bagaimana caranya? Cara merubah dari kata kerja present tense ke dalam kata kerja bentuk continuous tense ya, atau yang sedang berlangsung. Kemudian setelah kalian merubah kata kerja tersebut, otomatis kalian bisa menyebutkan kegiatan kalian, apa sih yang kalian lakukan pada hari itu secara berurutan dengan menggunakan dua kata kerja tersebut. Jadi nanti dalam kalimat tersebut atau dalam kegiatan tersebut kalian akan menggunakan dua kata kerja atau lebih. 3 juga boleh ya. Yuk sama-sama kita simak. Yang pertama yaitu polanya adalah kata kerja bentuk T, kata kerja bentuk masta atau masuk. Jadi untuk di akhir kata, nanti untuk di akhir kalimat, pertama kata sambungnya itu harus dirubah dulu. Untuk kalimat yang pertama, kata kerjanya harus dalam bentuk sedang atau continuous tense atau bentuk T ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang terakhir nanti boleh menggunakan kata kerja bentuk present tense ataupun past tense ya, seperti itu. Lalu apa sih kalimat ini? Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan beberapa kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Meskipun dua kata kerja digabungkan adalah kata kerja bentuk lampau, maka bagian yang digabungkan menggunakan bentuk T atau sedang. Nah, nanti seperti yang tadi Sensei bilang, jadi ketika kamu menggabungkan, misalnya ada dua kata kerja yang pertama dirubah dulu ke dalam bentuk T, lalu diakhiri dengan kata kerja bentuk mas ataupun masta. Nah, gimana kalau kata kerjanya lebih dari dua, Sensei? Boleh. Misalnya, kata kerjanya ada 3. Pertama, kamu rubah dulu ke dalam bentuk T, yang kedua juga dalam bentuk T, lalu yang terakhir baru dalam bentuk mas atau masta. Biasanya bentuk yang terakhir itu tidak mengalami perubahan. Ya, kita lihat seperti ini. Ada beberapa kosakata kerja tambahan. Di sini ada tachimas yang artinya berdiri. Lalu asobimas bermain dan shinimas artinya mati. Nah, ini adalah 3 kata kerja yang belum pernah Sensei berikan dan akan ditambah. Oke. Nah, gimana cara merubahnya? Kalian harus tahu dulu golongan 1 dan golongan 2 juga golongan 3. Jadi, dalam bahasa Jepang, kata kerja itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1. Nah, golongan 1 ini biasanya mengalami perubahan yang berkali-kali ya, disebutnya adalah godang doshi. Nah, godang doshi ini perubahannya mirip-mirip dengan seperti bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu disebutnya adalah regular dan irregular verb. Nah, bahasa Jepang ini disebutnya dengan golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sedangkan kalau dalam golongan 1 ini, nah perubahannya mirip-mirip seperti regular verb. Misalnya, irregular verb. Kata kerja yang tidak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggris bisa dicontohkan seperti eat, ate, eaten. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Jepang, kalau kalian merubah dari bentuk masuk ke dalam bentuk T ya, atau bentuk continuous tense, caranya adalah seperti ini. Kalian perhatikan dulu nih, satu huruf sebelum kata masuk ya. Nih, di sini ada i, kemudian ci, dan ri ya. Ketika ada i, ada ci, ada ri sebelum masuk, hilangkan, lalu ganti dengan ete. Jadi yang i depannya tetap ya. Kalau aimas berarti i-nya hilang, kemudian tambahkan dengan ete. Ete itu namanya double T ya. Nah, menjadi ate. Kemudian tachimas, ci-nya hilang, ganti dengan ete jadi tate. Lalu kaerimas, ri-nya hilang, ganti dengan kaete. Masunya juga hilang ya di sini. Jadi ini dari mulai
I sampai masuk hilang, ci sampai masuk hilang, ri sampai masuk dihilangkan, diganti dengan masuknya diganti dengan ete, ri-nya dihilangkan ya. Lanjut. Untuk kata kerja yang sebelum masuknya ada mi bini harus ditambah dengan ende, diganti dengan ende. Contoh, mi masuknya hilang jadi ditambahkan ende jadi yonde. Bi hilang masuk hilang ditambah dengan ende jadi asande. Sini mas, ni dengan masuk hilang diganti dengan ende jadi sinde. Oke, ini saja sih ya yang harus diperhatikan. Lalu kata kerja ada huruf ki sebelum masuk diganti dengan ite, dirubah dengan ite. Ki-nya hilang, tambahkan dengan ite. Masuk hilang ditambah dengan ite jadi kite. Oyogimas, gi-nya hilang, masuknya ganti dengan ide, lalu jadi menjadi oyoide. Hanashimas, si-nya dirubah dengan diganti dengan shite, ya. Jadi hanashite. Ya, si-nya hilang, masuk hilang, dirubah dengan shite, menjadi hanashite. Lanjut. Pengecualian ini untuk golongan 1 ikimas, bukan menjadi, kalau ki itu kan tadi penambahannya adalah ite. Harusnya di sini ikite, tapi ini pengecualian. Jadi mulai dari ki sampai masuk hilang menjadi ite ya. Kalian memang harus hafalkan ini. Lalu golongan 2. Nah, golongan 2 ini lebih mudah. Nggak ada yang diganti atau tidak ada yang berubah bunyinya. Yang ini disebut dengan regular verb atau kata kerja yang tidak banyak mengalami perubahan ya. Di sini mi ilangin aja masuknya, tabe ilangin aja masuknya ya. Lalu diganti tambahkan te jadi mi te tabe te. Tabe mas masuk hilang diganti dengan te tabe te. Lalu yang ketiga, golongan 3 juga sama. Masuk hilang ganti dengan te ki hilang ganti dengan tambahkan dengan te jadi kite. Simas hilangkan simasnya lalu tambahkan dengan te jadi shite ya. Jadi golongan 2 dan golongan 3 itu hampir mirip ya. Tapi berubahnya harus diperhatikan ya. Oke, lanjut. Benkyo shimasu. Kalau kalian menemukan kata kerja seperti ini, benkyo shimasu, sampo shimasu, terusnya kalian udah pelajari sakao shimasu. Nah, shimasnya aja yang dirubah. Shimasu masuknya dihilangkan diganti dengan te. Jadi benkyo shite ya gitu ya. Sakao shimasu menjadi sakao shite. Ya kan? Lalu oinorio shimasu menjadi oinorio shite. Kalau menemukan kata kerja yang simas, oke, siap-siap aja lebih mudah digantinya dengan te. Jadi benkyo shite. Oke, lanjut ya. Nih lihat. Kalimatnya sih sebenarnya masih sama, terbentuk dari subjek, objek, predikat dan kata kerja ya kalau dalam bahasa Jepang. Contohnya di sini uchi e kaerimasu. Nah, gimana cara merubahnya ke dalam bentuk te? Kaerimasu itu ri-nya dihilangkan, masuknya hilangkan diganti dengan te ya kan jadi kaete. Uchie kaete. Tomodachi ni aimasu. Aimasu i-nya hilang, masuk hilang diganti dengan ete. Jadi tomodachi ni atte ya. Hong o yomimasu. Nah, ini gimana merubahnya? Ada yang tahu? Oke, hong o mi karena mi harus ditambahkan ende. Jadinya mi-nya hilang, masuk hilang. Jadi yonde ya. Jadi hong o yonde. Eigao mimasu. Eigao mimasu termasuk kata kerja golongan 2. Masuknya hilang dirubah menjadi te. Jadi eigao mite. Oke, cara menggabungkan dua kata kerja dalam kegiatan secara berurutan.
Pertama, di sini ada contoh kalimat di atas. Sakao shimasu ditambah dengan uchie kaerimasu. Nah, yang tadi Sensei bilang, kata kerja yang pertama di sini sebelum tanda plus akan kamu rubah dulu ke dalam bentuk te atau continuous tense ya. Nah, kata kerja yang terakhir tidak mengalami perubahan. Oke, kan di sini simas. Simas itu kata kerja golongan 3, hilangkan masunya, tambahkan dengan te menjadi sakao shite, lalu uchie kaerimasu yang artinya saya bermain bola, lalu saya pulang ke rumah. Ya, jadi ada dua kegiatan di sini yang dilakukan secara berurutan. Setelah dia bermain bola, lalu dia pergi ke rumah. Yang kedua, sentaku shimasu plus supa ikimasu. Oke, nah lihat di sini, sentaku shimasu ini adalah kata kerja golongan 3. Kalau golongan 3, masunya dihilangkan, ditambahkan dengan te menjadi sentaku shite, yang belakang tidak mengalami perubahan, supa ikimasu. Saya mencuci baju lalu saya pergi ke supermarket. Ya, ini artinya. Oke, kita latihan. Contoh di sini. Shawa o abimasu plus sukudai o shimasu. Oke, gimana cara merubahnya? Silakan. Abimasu ini adalah kata kerja golongan 2. Jadi, huruf sebelum masunya tidak mengalami perubahan. Ya. Bi. Biasanya kan kalau bi kan menjadi abinde ya. Tapi di sini karena dia golongan 2 tidak berubah. Jadi masunya aja yang dihilangkan diganti dengan te. Jadi shawa o abite sukudai o shimasu. Nah, di sini yang kedua contohnya lagi. Ega o mimashita plus kohi o nomimasu. Oke. Ingat kata kerja yang terakhir tidak mengalami perubahan. Yang dirubah yang ini aja nih. Mimashita dari kata kerja mimas. Ya, golongan 2. Berarti yang dirubah adalah mi-nya tetap. Ininya diganti menjadi mite. Ya. Ega o mimashita kohi o nomimasu. Saya nonton film. Setelah itu atau lalu saya minum kopi. Ya, itu ya. Jadi kalian harus pahami kalau ada dua kata kerja seperti ini yang harus digabungkan, jadi yang dirubah yang pertama saja. Kalau ada 3 gimana Sensei? Ya udah berarti yang pertama, yang kedua harus digabungkan dengan kata kerja bentuk T atau continuous tense, lalu yang terakhir baru tidak mengalami perubahan ya. Oke, lanjut bentuk pertanyaan. Senshu no nichiyobi ni nani o shimasu ka? Senshu no nichiyobi ni nani o shimasu ka? Pada hari Minggu bulan lalu, apa yang Anda lakukan? Nah, di sini pengen nyebutin 2 kata kerja ya. Soji o shite video o mimashita. Soji shite ini bebersih atau beberes rumah atau bebenah ya. Pertama dia nanya nih yang Q ini. Pada hari minggu lalu, apa sih yang kamu lakukan? Dia menjawab, saya bersih-bersih rumah, lalu menonton video, ya. Oke. Oke, di sini ada paragraf atau wacana sedikit, tidak banyak. Sensei akan bacakan, nanti ini akan menjadi tugas kalian. Tugasnya mudah, tugasnya adalah kalian harus membaca dengan benar sesuai intonasi titik dan komanya, ya. Di sini akan saya berikan contoh. Watashi no ichinichi, 12月16日日曜日。私は今日モールへ行きます。モールで友達に会いました。友達と買い物をして、映画を見て、晩ご飯を食べました。それから7時頃家へ帰ります。家で妹とテレビを見ました。Nah, seperti itu ya, harus ada intonasinya. Bacalah teks tersebut dengan nada dan intonasi yang baik. 1, tugasnya praktek ke-6, Anda pindahkan teks tersebut lalu upload ke dalam psikologi kalian masing-masing. Lalu latihlah pelafalan kalian dengan baik, boleh melihat teks ya. Kirimkan video kalian membaca teks ke psikologi, lalu paling lambat diupload pada hari Jumat jam 15.30.